Oke, baik, sudah terrekord ya. Nah, jadi yang pertama, alhamdulillah kita puji syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Pada pagi ini kita sudah dapat bertatap muka. Saya lihat dari beberapa wajah kelihatannya belum pernah ketemu dengan saya. Ini adalah pertemuan pertama yang kelihatan seperti ini selain pada saat kita buat meet dulu. Salawat dan salam kepada pangkuan besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam atas perjuangan baginda Rasul, sahabat, keluarga, kita semua sudah mengenal Allah. Mudah-mudahan kita tetap dalam iman tersebut. Jadi saya meminta atau kita lakukan kelas Zoom ini satu dari beberapa tugas yang diberikan, ada yang cukup bagus, ada yang sedang, ada yang belum. Nah, jadi hari ini adalah kesempatan bagi Anda untuk menanyakan apa yang kira-kira masih belum begitu jelas atau memang ada beberapa yang perlu kita pertajam kembali. Jadi silakan nanti bertanya apa saja yang terkait dengan penelitian. Tapi jauh sebelum itu saya ingin sampaikan bahwa penelitian ini, metode penelitian ini sangat penting bagi Anda. Karena kalau Anda ingin menyelesaikan studi, tidak bisa lari, Anda wajib melakukan penelitian. Karena Anda harus melakukan atau membuat skripsi. Nah, salah satu instrumen yang Anda harus kuasai untuk membuat skripsi adalah metodologi penelitian. Itu satu, ya. Mengapa metodologi penelitian ini penting. Yang kedua, mulai semester ketika Anda lulus nanti, semester depan, itu akan diberlakukan surat keterangan pendamping ijazah. Nah, di dalam surat keterangan pendamping ijazah itu ada beberapa keahlian tambahan yang Anda bisa masukkan supaya Anda memiliki kualifikasi akademik yang memadai. Nah, kalau Anda menguasai metodologi penelitian, banyak hal yang Anda bisa teliti, lalu Anda bisa masukkan sertifikat tersebut atau surat keterangan dari orang yang Anda buat penelitian, itu menjadi SKPI, surat pendamping ijazah. Dua hal inilah yang kemudian penting sekali Anda menguasai metodologi penelitian ini. Di handout pertama atau di pertemuan pertama setelah kontrak belajar, saya sengaja memasukkan konsep ilmu. Kenapa? Karena dalam penelitian penting sekali Anda memahami konsep ilmu yang sebenarnya dulu, baru kemudian kita bisa melakukan penelitian. Nah, di sana ada 3 hal yang sangat penting. Yang dalam penelitian kalau Anda baca buku, itu selalu Anda temukan yang disebut dengan asumsi filosofis penelitian. Asumsi filosofis penelitian itu 4. 1, ontologi, yang kedua epistemologi, dan yang ketiga adalah aksiologi, dan yang keempat metodologi. Ini disebut dengan asumsi filosofis penelitian. Asumsi filosofis itu adalah pandangan dasar, pandangan kita terhadap sesuatu masalah. Misalnya, saya melihat rezeki. Pandangan saya terhadap rezeki seperti apa? Dalam hal ontologi seperti apa? Dalam hal epistemologi bagaimana? Dalam hal aksiologi seperti apa? Dalam metodologi bagaimana? Itu disebut dengan asumsi filosofis. Nah, saya yakin Anda semua sudah baca handout tersebut. Nah, sekarang saya ingin siapa yang bisa bantu menjelaskan ontologi itu apa? Yang namanya Asus ganti dulu. Ganti nama sendiri. Siapa Asus tuh? Hai, Bapak gamer. Gamer. Ya, di rename. Klik di Asus, tulis nama sendiri. Kak Ori. Ya, Alfi ya. Oke, baik. Nah, saya maaf tadi saya belum semuanya hafal namanya karena baru ketemu ini. Ada yang bisa bantu? Apa itu ontologi?
Ya, Alfi apa ontologi Alfi? Unmute dulu. Unmute berjawab. Klik unmute di sebelah kiri. Kalau menggunakan laptop di sebelah kiri itu ada seperti tanda mic. Klik di situ, hilang tanda panahnya. Ya. Apa ontologi Alfi? Kurang paham, Pak. Baru masuk. Oke. Siapa bisa bantu? Nurliza? Nurliza lampunya disco kayaknya. Bentar, Pak. Kok malah tutup? Oke, dibantu sama sini, sama Nurau. Nurau lari. Ada yang bisa bantu apa itu ontologi? Kajian filsafat, Pak ya? Ya, itu kajian filsafat. Kenapa? Itu salah satu kenapa kita masukkan filsafat ilmu ataupun bagian ilmu itu karena Anda tidak mempelajari filsafat. Padahal ketika kita melakukan penelitian penting sekali kita memahami asumsi filosofis tadi. Ontologi, epistemologi, aksiologi itu adalah kajian filsafat ilmu. Tapi sebetulnya ontologi itu sendiri apa? Ersa mau bantu? Suatu ilmu yang membahas tentang konkret dia kayak gitu, Pak, kalau nggak salah. Ya, ada mendekati. Fadila? Di unmute dulu. Ya, Fadila. Masih belum paham, Pak. Belum. Nggak baca? Oke. Intan Berlian mana? Intan kok nggak kelihatan wajahnya? Bentar, Pak. Berapa orang yang menggunakan laptop? Saya, Pak. Banyak yang HP ya? Iya, Pak, banyak yang HP. Nah, Intan. Apa Intan ontologi atau salah satu dari situ apa yang Anda tahu? Epistemologi boleh, aksiologi boleh? Belum masuk, Pak. Semua belum masuk. Alza? Tadi Ontologi itu kajian tentang ilmu pengetahuan. Oke. Boleh. Oke. Nah, jadi saya jelaskan. Tadi misalnya kan saya katakan asumsi filosofis dari penelitian itu 4. Ontologi, epistemologi, dan aksiologi serta metodologi. Kalau misalnya saya katakan dari asumsi filosofis saya terhadap rezeki, maka kalau kita bicarakan ontologi, maka saya bicarakan tentang hakikat si rezeki itu siapa. Rezeki itu anak siapa, kemudian lahirnya kapan, mamanya seperti siapa, kemudian makanannya semua, itu bicara hakikat si rezeki itu sendiri. Itu bicara ontologi. Tapi begitu saya bicarakan sekarang rezeki sudah besar seperti ini, wajahnya sudah gantung seperti ini, itu bicara epistemologi. Artinya bicara kondisi kok rezeki sudah seperti sekarang. Kira-kira seperti itu pertanyaannya. Maka itu bicara epistemologi. Tapi begitu saya bicarakan tentang, loh setelah besar seperti ini rezeki mau kemana? Mau diapain rezeki ini? Itu bicara aksiologi, bicara nilai. Nah lalu kemudian kalau saya bicarakan bagaimana semuanya itu, ontologi bisa terjadi seperti itu, epistemologi bisa seperti itu, aksiologi bisa seperti itu bicara metodologi. Bicara cara bagaimana kita memahami rezeki, yaitu ontologi tadi,
Bicara kita memahami kenapa rezeki bisa sebesar ini, makannya apa, hidupnya seperti apa. Kemudian bicara kita bagaimana si rezeki bernilai atau tidak, bermanfaat atau tidak, maka itu adalah bicara metodologi. Bisa dipahami? Pak. Oke. Yang iPhone itu siapa namanya? Ganti aja, diganti namanya sendiri. Pak, maaf, bisa diulang Pak? Saya kurang ngerti itu Pak. Oke. Baik. Nah, kita katakan tadi dalam penelitian itu ada 4 asumsi filosofis. Di buku-buku mungkin disebutkan asumsi saja. Ada buku yang menyebutkan asumsi filosofis, ada yang disebut dengan paradigma dasar. Istilahnya macam-macam. Tapi begitu Anda dapatkan orang bicara ontologi, orang bicara epistemologi, orang bicarakan aksiologi, nah itu Anda harus memahami bahwa itu sedang mereka bicarakan asumsi filosofis dalam penelitian. Nah, asumsi filosofis itu apa? Pandangan dasar, pendapat dasar tentang sesuatu yang kita lihat. Saya berikan contoh tadi tentang rezeki. Saya melihat rezeki. Kalau saya pertanyakan rezeki itu siapa? Maka yang kita maksudkan itu adalah rezeki anak siapa, ayahnya siapa, mamanya siapa, kemudian kulitnya seperti apa, hidungnya seperti apa. Artinya kita bicara hakikat rezeki. Kalau bicara hakikat realitas sesuatu, itu bicara ontologi. Clear? Bisa paham di sini? Ya Pak. Bisa, Pak. Oke. Lalu yang kedua, kalau saya bicarakan rezeki kan saya sudah besar. Sudah besar, sudah ganteng seperti itu, kemudian rapi dan semuanya. Itu saya sedang bicara epistemologi. Artinya bicara sedang kondisi real dia sekarang. Kok bisa? Kira-kira pertanyaannya, kok bisa rezeki sebesar ini ya? Nah, jadi itu bicara tentang setelah dia hakikatnya. Nah, kalau kemudian saya bicarakan setelah sebesar seperti itu, gandeng seperti itu, rezeki itu mau diapain? Nah, itu artinya saya bicarakan aksiologi. Aksiologi itu nilai. Nilai dari si rezeki itu seperti apa? Nah, itu bicara aksiologi. Atau dalam bahasa lain, atau dalam objek yang lain juga seperti itu. Jadi ketika Anda misalnya handphone misalnya. Kalau Anda misalnya Anda memiliki handphone seperti tadi, si iPhone tadi siapa namanya? Udah ganti belum? Nah, misalnya iPhone tadi. Nah, kalau Anda bicarakan iPhone itu apa? Itu artinya Anda sedang membicarakan hakikat dari iPhone. Software yang digunakan, kemudian spesifikasinya, bicara baterainya, bicara screen-nya, itu bicara ontologi. Tapi begitu Anda bicara, handphone kok bisa seperti ini ya, speknya, kok bisa dia kuat seperti ini, kok bisa kualitasnya seperti ini, itu artinya Anda bicara tentang epistemologi daripada handphone. Lalu kemudian ketika Anda bicarakan, bagaimana kita akan menggunakan handphone ini, iPhone ini, bagaimana kita menggunakan untuk nelpon, bagaimana kita menggunakan untuk mengambil gambar, bagaimana kita merekam dan semuanya, itu artinya Anda bicarakan nilai daripada iPhone itu sendiri. Nah, jadi yang kita bicarakan adalah penggunaan sekarang. Yang terakhir itu penggunaan daripada iPhone. Kegunaan daripada iPhone itu seperti apa? Itu artinya nilai. Bisa dibedakan? Bisa, Pak. Oke, mudah-mudahan bisa ya. Nanti bisa berdalam. Nah, jadi dalam penelitian itu 4 hal dulu yang pertama. Ada 4 asumsi filosofis. Nah, yang kedua, saya mau masuk tentang perbedaan atau dalam handout yang kita sebutkan adalah paradigma penelitian kualitatif dan kuantitatif. Kenapa ini penting? Karena inilah yang nanti akan membedakan, yang akan memastikan bahwa Anda melakukan penelitian kualitatif, kuantitatif, atau kombinasi. Di tugas-tugas kemarin kita sudah menjelaskan, meminta Anda untuk mereview secara detail paradigma itu apa. Ada yang bisa jawab paradigma itu apa? Farah, apa paradigma Farah?
Farah. Farah, kedengaran suara saya? Atau Rahmatul Hijri? Rahmatul, apa itu Ya, paradigma? paradigma itu cara berpikir, kerangka berpikir, atau cara pandang seseorang tentang sesuatu, Pak ya. Ya, bagus itu. Farah di rumah atau di mana nih? Di rumah. Farah kayaknya lagi serius sekali dia, dah lagi baca Quran. Ramah di mana, di rumah? Iya, Pak. Oke. Ini semua di rumah ya? Ya, Pak. Ya, Pak. Ya. Jadi benar ya, seperti yang disampaikan oleh Ramah tadi, paradigma itu adalah pandangan, cara pandang kita terhadap objek sesuatu. Nah, jadi kalau kita bicarakan paradigma penelitian kualitatif, maka cara bagaimana penelitian kualitatif itu melihat sesuatu, memperlakukan sesuatu. Kalau kita katakan paradigma penelitian kuantitatif, berarti kita sedang bicara bagaimana penelitian kuantitatif melihat sesuatu, memperlakukan sesuatu. Oke. Apa paradigma penelitian kualitatif yang sudah diketahui, yang kemarin kita sudah sampaikan? Siapa nih lagi ini? Morel. Paradigma penelitian kualitatif apa Morel? Morel di mana? Di unmute loh. Klik. Di rumah, Pak. Di rumah. Di rumah di mana? Di mana Ceh? Di Melabu. Oh, jauh. Oke. Apa paradigma penelitian kualitatif Morel? Kan kalau itu kerangka berpikir. Jadi kalau kerangka berpikir dalam metode penelitian kualitatif. Kalau penelitian kualitatif itu kan Kenapa videonya di off? nggak ada off, Pak. Nggak kelihatan? Oh, itu baru kelihatan. Ya, lanjut. Oke, baik. Siapa lagi aktif? Yang kelihatan wajah. Ersa. Paradigma penelitian kuantitatif seperti apa? Kalau bentar Pak, kalau misalnya kualitatif, kerangka berpikir yang menjelaskan pandangan peneliti dari sisi teoris. Kalau misalnya kualitatif, itu dari data-data. Oke. Venika. Venika hadir? Hadir, Pak. Oh, ribut sekali itu. Di mana? Lagi di tempat acara nih, Pak. Tempat saudara. Pesta. Nggak usah. Di mute aja karena ribut sekali itu. Iya, Pak. Oke. Lagi di pesta. Siapa ini? Berapa orang lagi? Putri, kedengaran? Putri Mars, hidup. Iya, kedengaran, Pak. Oke. Videonya mana? Oke, Fitri, apa itu paradigma Fitri? Putri. Paradigma yaitu merupakan kerangka berpikir, cara berpikir,
secara umum, secara luas. Oke, baik. Nah, jadi benar ya, baik ini disampaikan oleh Putri yang barusan, kemudian oleh Rahmah dan Intan. Paradigma itu adalah pandangan, cara bagaimana masing-masing penelitian baik kualitatif kombinasi melihat suatu masalah. Nah, kalau Anda lihat di handout, saya coba share screen ya. Kelihatan screen? Kelihatan nggak? Belum, Pak. Belum. Masih gelap, Pak. Oh, kelihatan, Pak. Sudah. Sudah. Sudah, Oke. Pak. Sudah, Udah, Pak. Pak. Vernika jangan ditutup aja karena di tempat pesta. Oke, nah kita lihat di saya langsung masuk ke tabel yang itu akan membedakan. Nah, coba tadi. Ini malah bahasa Inggris, ini bahasa Indonesia. Kelihatan ya? Kelihatan, Pak. Kelihatan, Pak. Nah, itu tadi yang kita katakan asumsi filosofis ada 4. Ada ontologi, ada epistemologi, aksiologi, kemudian tambah retorik dan metodologis. Tapi 4 sebetulnya. Retoris ini hanya saya tambahkan. Nah, coba kita lihat bagaimana kuantitatif dan kualitatif melihat terhadap sesuatu. Realitas misalnya. Realitas itu misalnya kita mau tadi, saya bagaimana kuantitatif melihat rezeki. Dalam perspektif kuantitatif, rezeki itu objektif. Artinya dia satu objek yang tunggal dan tidak ada hubungan dengan si peneliti. Jadi kalau saya meneliti tentang si rezeki, maka saya melihat rezeki ansih itu. Bukan rezeki sebagai mahasiswa saya, bukan rezeki sebagai teman saya, bukan rezeki sebagai sahabat saya. Tetapi dalam konteks penelitian, rezeki itu adalah objek atau subjek yang ingin saya teliti. Artinya bebas dari peneliti, bebas dari saya. Itu cara paradigma kuantitatif melihat realitas itu. Tapi kalau kualitatif, kalau saya misalnya meneliti tentang rezeki, tapi pendekatan saya adalah pendekatan kualitatif, maka rezeki saya tidak bisa membebaskan diri secara total atau independen sekali terhadap rezeki. Pasti ada kaitan karena dia mahasiswa saya, karena dia teman saya, karena dia begini begitu. Jadi selalu ada kaitan sehingga saya sebagai peneliti tidak independen ketika melihat rezeki sebagai objek atau subjek penelitian saya. Clear di sini? Jadi singkatnya, kuantitatif melihat realita itu objektif, tunggal dia, dan bebas dari peneliti, independen. Sementara kualitatif melihat realitas itu subjektif, tidak objektif dia. Dan kemudian juga bukan satu saja. Jadi kalau misalnya rezeki tadi sebagai subjek objek penelitian, maka rezeki itu dilihat dalam berbagai aspek, tidak sebagai tunggal rezeki itu sendiri. Nah, kemudian asumsi epistemologi. Kita lihat, apakah ada hubungan antara peneliti dengan yang diteliti? Bagi kuantitatif menjawab tidak. Seperti tadi saya melihat rezeki. Rezeki itu
objek penelitian saya, bukan mahasiswa saya. Dalam konteks yang lain mungkin di luar penelitian Rizky mahasiswa saya. Tapi dalam konteks ini adalah dia objek penelitian saya. Siapa itu? Di unmute sebentar dulu semua. Kalau tidak saya yang unmute. Oke, saya mute semua dulu ya. Nah, jadi epistemologi kuantitatif melihat itu sebagai suatu yang independen dan tidak ada kaitan dengan peneliti, sementara kualitatif melihat objek penelitian itu tidak terlepas dari dia sebagai peneliti. Jadi selalu berinteraktif. Sementara aksiologi, apakah penelitian itu bebas nilai? Kalau kuantitatif mengatakan ya, bebas nilai. Jadi dia ketika saya melihat, misalnya gini, saya teliti tentang Rizky tadi. Dalam perspektif kita ada pandangan luar lahiriah terhadap Rizky itu, Rizky sangat perfect. Tapi begitu kemudian saya menemukan sesuatu yang itu katakanlah membuka aib si Rizky, kalau kuantitatif dia ungkap apa adanya. Tidak ditutupi-tutupi. Karena dia memang bebas nilai. Tetapi kalau kualitatif tidak. Jadi ketika kita meneliti tentang Rizky, lalu kita menemukan sesuatu, yang sesuatu itu di luar dari pemahaman umum, maka tidak diungkapkan secara ini, karena memang terikat dengan nilai. Nah karena itu sering kadang-kadang dianggap agak bias, agak menyimpang. Tetapi itulah penelitian kualitatif. Dia memahami suatu masalah itu secara mendalam, terkait dengan berbagai aspek diperhatikan. Nah, kemudian retorikanya seperti apa? Yang maksud retorika ini apakah dia formal, sistematikanya seperti apa, semuanya bahasa bagaimana. Nah, kalau kuantitatif itu sangat formal. Kaku dia. Dia tidak ada bahasanya yang sedikit bombastis. Kalau misalnya saya bicara gambarkan, mendeskripsikan Rizky, maka saya gambarkan apa adanya. Tapi kalau kualitatif, ya mungkin bisa sedikit membahasakan dengan bahasa yang menarik orang, tertarik dibaca karena bisa membahas sedikit. Nah, dalam aspek paradigma metodologi, ini yang banyak perbedaan. Coba kita lihat. Di kuantitatif, itu prosesnya deduktif. Deduktif artinya dari umum ke khusus. Nah, kemudian selalu ada sebab akibat. Tidak ada akibat tanpa ada sebab. Lalu kemudian, ini yang paling penting, kuantitatif itu rancangannya statis. Jadi dia fix. Jadi ketika Anda buat penelitian nanti, kalau Anda sudah memilih kuantitatif, lalu misalnya Anda sudah menentukan 2 variabel, maka itu sampai selesai 2 variabel tersebut. Tidak boleh dalam perjalanan Anda menambahkan variabel. Tidak bisa. Itu kalau kuantitatif. Tapi kalau kualitatif, prosesnya induktif. Jadi induktif itu dari hal yang kecil terus melebar ke semua. Jadi artinya kalau deduktif itu ya hampir seperti film India lah. Jadi kalau sering nonton film India itu kan dari umum sangat jauh dari masalah, kemudian masuk ke masalah. Kalau induktif kan langsung dari masalah. Kemudian dia tidak statis, bebas tadi. Jadi dia bisa berkembang dalam seirama dalam penelitian, tidak kaku. Ada yang ingin ditanyakan? Halo? Tidak ada. Oke. Nah, kemudian, ini kalau kita mau hadap-hadapkan seperti ini, antara penelitian kuantitatif dan kualitatif. Kuantitatif itu fokus. Dan kenapa fokus? Karena deduktif tadi. Sementara kualitatif dia induktif. Kompleks sekali, luas. Kemudian cara pembahasannya reduksionis. Artinya reduksionis dipersempit. Sementara kalau kualitatif dia holistik.
Holistik itu artinya menyeluruh, luas, mencakup semua aspek. Nah, kemudian cara melihatnya kuantitatif, objektif. Sementara kualitatif agak sedikit subjektif. Jadi cara melihatnya peneliti kesulitan untuk melepaskan diri dari ini. Nah, kemudian penalaran logis dan deduktif. Sementara ini kualitatif dia berorientasi pada proses. Basis pengetahuannya seperti apa kalau kuantitatif? Hubungan sebab akibat. Sementara di sana makna, temuannya seperti apa? Kalau kuantitatif menguji teori, ini yang paling penting. Jadi kuantitatif itu adalah landasannya teori. Itu dalam salah satu tugas kan saya minta Anda menjelaskan siklus dari penelitian kuantitatif dan kualitatif. Ternyata kemarin tidak begitu banyak yang mendalami secara baik. Di kuantitatif, teori itu sebagai landasan. Jadi ketika kita melihat suatu masalah, baru dikatakan bermasalah itu kalau memang dia ada penyimpangan daripada teori. Jadi misalnya begini, kenapa yang muslimah itu begitu tidak tutup aurat kita nggak katakan salah? Karena memang secara norma ada norma yang mengatur, yang mewajibkan supaya menutup aurat. Jadi begitu tidak tutup aurat maka dia salah. Teori dalam kuantitatif seperti itu. Jadi kalau teori mengatakan seperti A, B, C, D, lalu dalam pelaksanaannya bukan A, B, C, D, maka itu langsung salah. Tapi kalau kualitatif belum tentu. Boleh jadi dia akan melahirkan teori. Karenanya kualitatif tidak beranjak dari teori, tetapi dia beranjak dari kasus. Kenapa seperti itu? Jadi dipahami, terus kemudian dilahirkan sebuah teori. Dalam mengontrol variabel, kuantitatif dapat dikontrol variabel. Sementara kualitatif tidak bisa kita kontrol variabel. Yang seperti kita katakan tadi. Kalau kuantitatif sudah kita tentukan 2 variabel, maka sampai selesai penelitian itu 2 variabel. Tapi kalau kualitatif tidak bisa. Mungkin saja kita tentukan awal 2, tapi dalam perjalanan mungkin 3 atau 4. Hal lain kuantitatif itu adalah pengukuran. Pengukuran di sini kalau misalnya begini. Coba Anda lihat transkrip nilai Anda. Transkrip nilai Anda itu kan ada 2 versi. Ada yang huruf dan angka. Nah, angka itulah yang kuantitatif. Jadi kalau misalnya orang menanyakan, ini begitu dibaca transkrip Anda, kalau misalnya tidak diberikan angka, baik sekali. Nah, lalu orang bertanya, ini baik sekali ini apa? Tidak bisa dijawab. Maka masuklah kuantitatif untuk menjawab. Yang baik sekali itu apabila ada nilai 90 sampai 100. Yang baik 85 sampai 89 misalnya. Nah, itu cara melihat kuantitatif dan kualitatif satu masalah. Jadi kuantitatif itu adalah pengukuran dengan angka-angka. Dia langsung kalau disebut baik itu berapa baiknya. Kalau disebut sedang, berapa sedangnya. Kemudian instrumen. Nah, hal yang paling mendasar lagi paradigma penelitian kuantitatif itu adalah dalam penelitian itu yang paling penting instrumen. Instrumen itu alat mengukurnya. Tetapi kalau di kualitatif, kunci keberhasilan penelitian itu instrumen utamanya adalah peneliti itu sendiri. Jadi kalau Anda melakukan penelitian kualitatif, Anda tidak jujur sebagai peneliti, maka hasilnya akan bias. Sebab kunci utama daripada penelitian kualitatif itu pada si peneliti. Itu instrumen utamanya. Kemudian yang selanjutnya, kuantitatif itu bisa mengeneralkan. Jadi kalau misalnya kita mau meneliti tentang Siritsky, maka dengan karakteristik dan deskripsi Siritsky seperti itu, kalau kemudian kita menemukan manusia yang seperti deskripsi Siritsky itu, dapat kita ambil kesimpulan bahwa sifatnya sama. Kualitatif tidak bisa. Kualitatif dia bukan generalisasi, tetapi by case, kasus per kasus. Ada yang ingin tanyakan?
Pak, misalnya kalau penelitiannya itu kombinasi itu kayak mana tuh Pak? Nah, kalau tidak ada pertanyaan itu kita masuk ke situ. Nggak ada pertanyaan tentang ini? Ya, Pak. Nggak ada ya. Pintar-pintar sekali anak-anak ini. Semuanya mengerti cepat memahami. Alfi udah makan? Triwira kenapa terlambat? Macet. Jaringan, Pak. Nggak ada jaringan. Triwira di mana? Di Medan. Birun nggak ada jaringan, pecat nanti itu. Yang nggak ada jaringan itu rapi. Nggak ada jaringan itu rapi. Di Birun di mana yang nggak ada jaringan di Birun? Nggak ada jaringan atau nggak ada paket? Oke, baik. Kalau tidak ada, maka kita akan masuk ke yang ditanyakan oleh, maaf tadi tidak kelihatan namanya. Kita masuk. Ersa. Siapa? Ersa. Epa. Oke, baik. Nah, kombinasi. Kelihatan screen? Kelihatan, Pak. Oke. Kelihatan, Pak. Nah, siapa bisa jawab? Apa itu penelitian kombinasi? Intan. Ya. Penelitian kombinasi apa? Ya, Intan. Apa penelitian kombinasi? Penelitian kombinasi. Ada, Pak. Udah download belum? Apanya? Sudah di-download bahannya belum? Ini ada. Intan di mana posisi? Di rumah. Enggak, maksudnya di lokasi di mana? Di kabupaten mana? Oh, di Lunga, Pak. Lunga dekat. Oke. Enggak ada yang ini. Oke, si Nurliza apa kombinasi Nurliza? Bentar ya. Ya, Bang? Ya? Kak. Maaf, tadi anak saya ikut seminar skripsi sama dengan Anda tuh. Dia hari ini sidang seminar skripsi dan disampaikan baru saja lulus, alhamdulillah. Doa amin, bilang amin. 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 Pelit kali. Pelit kali doanya. Oke. Ya, Anda juga harus seperti itu ya. Jadi dia seminar tadi di psikologi Unsyah. Alhamdulillah lulus. Nah,
siapa tadi? Intan. Rafiah, apa kombinasi Rafiah? Gabungan dari penelitian kualitatif dan kuantitatif ya Pak. Oke, baik. Si Rahmatul, Ya Pak, apa penelitian kombinasi? penelitian kombinasi. Mm-mm. Suatu penelitian yang mengkombinasikan atau menggabungkan antara penelitian kualitatif dengan kuantitatif. Kualitatif. Oke, bagus. Ahmad Muladi, hidup? Mana Ahmad Muladi? Hadir, Pak. Hadir. Ahmad Muladi di mana posisinya? Di Sigli, Pak. Sigli dekat. Oke. Ya, dekat jaringannya nggak ada, Pak, di rumah. Di mana aja Sigli nggak ada jaringan? Bikin malu orang Sigli aja. Kau udah putus. Di mana? Persisnya? Di Warkop, Pak. Bukan, di Sigli katanya nggak ada jaringan tuh di mana? Di Perumnas Rawa. Hah? Di Perumnas Rawa. Perumnas ada lah. Cuma nggak begitu kuat kali. Oke, apa penelitian kombinasi? Pendekatan dalam penelitian mengkombinasikan atau menggabungkan antara metode kuantitatif dan kualitatif, Pak. Oke, baik. Cot Asha, hidup? Ya Pak, Oke, apa penelitian kuantitatif, Cot? penelitian kombinasi Pak. Penelitian kombinasi atau mixed method merupakan penelitian yang menggunakan menggabungkan antara metode kualitatif dan kuantitatif. Oke. Baik, saya pikir ya paham ya, sudah benar itu jawabannya bahwa penelitian kombinasi itu adalah penelitian yang coba menggabungkan lebih dari satu metode dalam satu penelitian. Jadi boleh saja mungkin kuantitatif dan kualitatif ataupun yang lain. Nah, di pertanyaan selanjutnya, kenapa penelitian kombinasi ini muncul? Apa jawabannya? Nurliza? Nurliza kenapa tahur-tahur? Oke, siapa bisa jawab? Kenapa penelitian kombinasi muncul? Mau jawab, Pak. Boleh. Penelitian ini muncul karena penelitian ini kan dalam ilmu sosial dan kesehatan. Jadi di mana penelitian ini tuh menggabungkan dan mempelajari serta memahami masalah manusia serta sosial. Kemudian metode ini harus menggunakan prosedur yang benar-benar teliti sehingga nanti hasil penelitiannya bisa kompleks. Oke, bagus. Ada yang lain? Saya Pak mau jawab Pak. Ya. Penelitian ini ada karena adanya peneliti yang kurang puas dari salah satu penelitian, baik itu kuantitatif ataupun kualitatif. Oke, baik. Yang masih nomor HP itu diganti aja namanya. Yang masih nomor handphone 180503 itu siapa? NIM itu atau nomor handphone? Oh, NIM. Diganti aja renim. Oke, baik. Nah, saya pikir tadi yang disampaikan oleh Rizky lebih bagus ya dari yang disampaikan sebelumnya. Jadi salah satu alasan mengapa penelitian kombinasi itu muncul adalah ketika masing-masing penelitian tidak puas atau tidak mampu menjawab atau meyakinkan orang lain terhadap apa yang mereka lakukan. Jadi dia tidak puas terhadap jawabannya sendiri. Contoh,
tadi kita katakan si Rizky mendapat nilai baik sekali. Nah, bagi orang yang terbiasa berpikir kualitatif, maka begitu disebut baik sekali sudah bisa dipahami. Memang baik sekali itu dia langsung bisa merasakan, langsung bisa mengetahui seperti itu. Tapi orang yang berpikir kuantitatif, begitu disebut baik sekali itu berapa ya? Pasti ada muncul pertanyaan seperti itu. Apa ukurannya baik sekali? Apa kategorinya? Jadi seperti itu dia pertanyaannya. Maka dibantulah oleh penelitian kuantitatif. Baik sekali itu, oh kalau dia mencapai nilai seperti itu. Di transkrip nilai Anda kan seperti itu. Ada yang huruf, ada yang angka. Nah, jadi benar bahwa penelitian kombinasi itu muncul dia untuk menjawab atau ketika hasil dari penelitian dia tidak puas terhadap penelitiannya atau tidak puas terhadap jawaban-jawaban yang mereka dapatkan sendiri. Baik. Nah, di screen itu ada jenis penelitian kuantitatif, penelitian kombinasi. Ada sequential dan ada concurrent. Nah, coba lihat, baik di sequential maupun di concurrent ada yang sama, yaitu transformatif. Transformatif ini adalah coba mentransfer atau memindahkan dari satu penelitian ke penelitian yang lain. Dari sekuen ke concurrent atau sebaliknya concurrent ke sekuen. Nah, kemarin di tugas kita minta Anda untuk merumuskan sekuen penelitian ini, tapi kelihatannya tidak begitu dalam. Nah, saya tidak jelaskan itu sekuential itu karena waktunya kita sudah terbatas rupanya ya. Langsung saya masuk ke skemanya ya. Nah, saya lihat nih ya. Kelihatan tidak? Kelihatan, Pak. Oke. Kelihatan. Nah, coba lihat. Ini adalah sekuential atau model kombinasi, metode penelitian kombinasi model sekuential explanatory. Perhatikan baik-baik, nanti saya akan pindah ke exploratory. Anda bisa, saya nanti akan saya tanyakan apa beda antara model metode kombinasi model sequential explanatory dengan metode kombinasi model sequential exploratory. Lihat sebentar baik-baik screen ini. Nanti saya akan pindahkan ke exploratory. Saya minta untuk membedakannya. Saya kasih waktu 15 detik. Sudah? Ya, Pak. Oke. Perhatikan ini. Sudah? Sudah, Pak. Sudah. Oke. Nah, saya akan tanyakan pada Rizky Putri, apa beda antara sequential
explanatory dengan sequential exploratory. Rizkina Putri, hidup? Ya, Pak. Videonya mana? Rizkina di mana posisinya, lokasinya? Rizkina? Kelihatannya jaringannya. Oke. Venika. Venika masih di pesta? Masih, Pak. Oh, masih jangan. Masih. Tutup terus. Oh iya, Pak, iya, Pak. Ribut kali. Lalu kalau begitu kita minta Farah. Ulfa. Ulfa sudah lihat dari screen? Ulfa hidup enggak? Kelihatannya tidak. Oke, siapa lagi ada? Asmania hidup? Enggak ada. Asmania enggak usah di ini karena ribut sekali kelihatannya. Indri. Iya, Pak. Nah, sudah lihat tadi screen-nya? Sudah. Apa yang membedakan dua siklus itu? Kalau model sequential explanatory, pada hasil pengujian hipotesisnya itu dia untuk memperluas atau memperdalam hasil dari penelitian kuantitatif. Kalau yang satu lagi sequential itu pada temuan hipotesisnya metode kuantitatif itu digunakan sebagai penguji hipotesisnya. Oke. Indri di mana lokasi? Di Merdu, Pak. Merdu dekat. Oke, belum pas betul ya. Ersa hidup? Hidup, Pak. Oke. Nah, lihat tadi screen-nya? Lihat, Pak. Apa yang membedakan? Tapi Ersa belum paham, Pak. Belum paham. Oke, sekarang Karena Ersa. tadi di sini lagi gempa, Pak. Ya? Ya, Pak. Ersa lokasinya di Ersa mana? nggak fokus tadi, Pak. Di Takengon, Pak. Oh, Takengon. Jauh. Oke. Siapa yang belum? Vina, mau share kue dengan kita? Vina mana? Lagi buat kue ya? Halo Vina. Lagi buat kue Vina kayaknya. Ahmad Muladi. Hidup. Halo Ahmad. Tidak hidup juga. Nindika. Halo Nindika. Hadir, Pak. Hadir. Nindika di lokasi di? Di Abdia, Pak. Oh, Abdia lumayan jauh. Sudah lihat screen tadi? Sudah, Pak. Apa yang membedakannya? Masih bingung, Pak, untuk menentukan perbedaannya. Oke, masih bingung. Oke, nggak apa-apa. Siapa? Ulfa sudah hidup nih. Ulfa lokasi di? Belum, nggak kedengaran. Ulfa di mana? Belum. Melabuh. Oh, lumayan. Oke. Apa beda tadi screen tadi? Lihat.
Coba lihat tes speakernya Ulfa. Kayak katanya di speaker Ulfa belum ini. Saya nggak bisa bahasa, nggak bisa paham mulut suara itu. Terjemah Rizky. Lagi wisuda dia kayaknya ya. Iya kayaknya Pak. Dia memang kuliah di mana? Memang di UIN Pak. Memang slating. Jadi sekarang kok pakai itu? Itunya Pak, atribut itu di Zoom mungkin. Oh ya. Enggak, dia real itu kayaknya. Real. Oke, baik. Nah, saya jelasin ya, karena kelihatannya waktu kita terbatas juga. Sudah berapa megabyte? Berapa megabyte kira pakai Ziki? Sekarang kan sudah ini kan, sudah diganti kan? Sudah dapat pulsanya belum? Sudah, Pak. Sudah ya? Berarti nggak ada masalah ya? Kurang. Oke. Alza di mana tuh dah? Udah di Warkop? Enggak, Pak. Di laut, Pak. Backgroundnya, Pak. Oke, kita lihat ya. Metode kombinasi model sequential explanatory itu yang dominan di sini apa? Kuantitatif. Ya, jadi kuanti. Jadi pertama kita melakukan rumusan masalah, lalu kita teori, pengumpulan data, analisis data, pengujian hipotesis, sudah selesai semuanya. Baru kemudian kita masuk penelitian kualitatif. Jadi sudah selesai semuanya, bagaimana memaknai untuk selanjutnya, masuklah kualitatif. Jadi di sini kualitatif prosesnya ya secara kualitatif. Penentuan sumber data, pengumpulan dan analisis data, lalu kemudian membuat kesimpulan dan saran. Lalu kemudian baru analisis bersama. Jadi bedanya satu, pada explanatory itu yang dominan kuantitatif. Sementara kualitatif hanya membantu kuantitatif. Itu beda utama di explanatory dengan exploratory. Coba lihat. Kalau exploratory itu kualitatif yang dominan. Jadi masalah, kajian teori, pengumpulan data, dan ketemuan hipotesis. Lalu kemudian baru masuk kualitatif. Jadi baru masuk kuantitatif. Kuantitatif di sini adalah untuk memaknai apa yang diperoleh oleh kualitatif. Cara mengingatnya mudah. Kalau explanatory kan menjelaskan. Exploratory menggali. Jadi menggali lebih dalam secara kuantitatif seperti apa, dimaknai oleh kuantitatif seperti apa. Itu perbedaannya. Nah, penelitian kombinasi ini penting sekali Anda pahami karena sekarang kecenderungan penelitian itu memang ke arah kombinasi. Para peneliti sudah menyadari bahwa kuantitatif memiliki kelemahan, kualitatif juga memiliki kelemahan. Tidak semua orang memahami hasil secara kuantitatif, tidak semua orang memahami hasil secara kualitatif. Karena itu sekarang dikombinasikan. Nah, kombinasi itu memilih apakah dia yang sequential, yang explanatory, atau yang exploratory, atau yang embedded, atau yang triangulation. Nah, itu dia yang akan dipilih. Sekarang kecenderungannya seperti itu. Ada yang ingin tanyakan? Nah, lalu kita lihat siklus dari concurrent triangulation. Triangulation itu kalau diterjemah bahasa Inggrisnya adalah kan segitiga ya, triangle. Jadi ada 3 segi. Wow, Ulfa modis sekali ya. Oke, nah kita lihat ada di 3 aspek, di 3 tempat yang itu bersamaan dilakukan. Pada pemilihan masalah,
pada sumber data, dan pada analisis data kualitatif dan kuantitatif. Jadi sementara yang lain urutannya sama. Jadi ada masalah kualitatif, kemudian memperkuat penelitian sebagai human instrument, lalu pengumpulan data kualitatif. Nah, pada saat pengumpulan data di sini pun harus bersamaan, yaitu pengumpulan data kuantitatif. Nah, kemudian analisis data kualitatif, lalu bersama-sama dianalisis secara kuantitatif juga. Nah, jadi itu di triangle. Jadi yang dikatakan triangle itu di tiga ini, masalah, sumber data, dan analisis data kualitatif dan kuantitatif. Nah, ini jarang orang melakukan penelitian kombinasi secara pendekatan triangle, jarang. Yang sering itu adalah yang memilih apakah dia explanatory atau exploratory atau yang embedded, yang concurrent embedded. Nah, ini sama, ini juga sama, cuma saya tampilkan yang ini. Nah, di tugas video saya lihat ada beberapa yang memang bagus, ada beberapa yang kurang. Nah, terutama ketika diterjemahkan mix itu bahasa Inggrisnya memang campuran, tapi dalam penelitian disebut kombinasi. Menggabungkan antara menggabungkan lebih dari satu metode penelitian. Ada yang ingin tanyakan? Halo? Nah, Tidak, Pak. Tidak ya, semuanya sudah paham. Ada. Alhamdulillah. Ada. Ada? Oke, silakan. Jadi kan pas kita mau meneliti kan kita ambil metode penelitian kuantitatif pertama kali. Berarti kalau misalnya kita udah pilih penelitian kuantitatif tetapi hasilnya itu tidak memuaskan, berarti kita boleh mengalih ke penelitian kombinasi, Pak, gitu boleh? Bukan begitu. Dari awal itu sudah ada rancangannya. Nggak bisa kemudian setelah selesai baru kita ini. Itu bukan. Jadi dari awal kita sudah merancang bahwa penelitian kita ini penelitian kombinasi. Begini. Di Handout sebetulnya Anda bisa lihat kapan kita akan menggunakan penelitian kombinasi. Di Handout ada kan? Bentar, saya coba lihat. Kayaknya ada. Ya, salah satu kita menggunakan penelitian kombinasi, kita bisa melihat, kita bisa menduga penelitian kita, bentuk data yang akan kita kumpulkan nanti seperti apa. Kalau bentuk datanya yang kita kumpulkan, kan kemarin Anda sudah tahu, ada 4 jenis bentuk data kan? Ya atau enggak, Morel? Bentuk data. 1 nominal. Oh ya. Ingat enggak? Pak, ingat. Oke, yang kedua apa? Ordinal. Ordinal. Yang ketiga? Interval. Yang keempat? Rasio ya. Nah, ini ketika kita merancang penelitian, kita sudah menduga ini bentuk data yang akan kita kumpulkan nanti adalah bentuk apa? Nominal, ordinal, interval, atau rasio. Kalau misalnya nominal data yang kita kumpulkan, maka tentu penelitian kita bukan penelitian kuantitatif dan bukan penelitian kombinasi. Tapi kalau kemudian penelitian kita menduga bahwa nanti data di samping nominal juga ada interval, ada ordinal, maka atau rasio, maka itu sudah kombinasi bentuk data. Kalau sudah kombinasi bentuk data, maka tentu penelitian pun harus kombinasi. Nah, begitu kita sudah pilih kombinasi seperti itu, maka langkah selanjutnya adalah kita tentukan ini kombinasi yang mana? Kombinasi sekuensial explanatory tadi atau kombinasi sekuensial exploratory atau kombinasi concurrent embedded.
kan empat apa namanya masing-masing 3 kan, atau yang transformatif. Nah, itu dari awal, bukan kemudian setelah setengah masih boleh. Setengah perjalanan itu masih mungkin, tapi harus kita rombak semua proposal kita. Kalau misalnya di tengah perjalanan kita melihat ada masalah. Tapi kan kalau sudah di-approve tidak mungkin Anda seperti itu. Jadi jawabannya adalah dari awal. Awal Anda harus sudah memikirkan ini bentuk datanya seperti apa. Itu satu. Untuk melihat apakah ini kombinasi atau bukan. Yang kedua, kalau sudah kita mengetahui bentuk data seperti itu, maka instrumen yang akan kita gunakan apa? Kalau kita menggunakan wawancara, lalu kita menggunakan angket yang akan kita skalakan, maka dia sudah masuk kombinasi. Sebab angket secara angket itu kuantitatif, tapi belum tentu. Aulia baru masuk. Angket itu dia secara rohnya kuantitatif, tetapi belum tentu. Kapan dia angket akan menjadi kuantitatif? Kalau angket sudah diskalakan. Tapi kalau angket masih multiple choice, misalnya ditanyakan, apakah Ulfa itu modis atau tidak? Maka jawabannya modis, tidak. Nah, itu belum angket kuantitatif itu. Tapi kalau misalnya kita skalakan, kalau dia pilih modis 4, kalau dia pilih tidak 3. Nah, kalau sudah kita skalakan seperti itu, maka angket itu sudah menjadi angket kuantitatif. Nah, jadi lihat ini nanti instrumen atau alat pengumpulan datanya apa. Kalau wawancara saja atau angket tidak diskalakan, maka dia masih kualitatif. Atau observasi masih kualitatif. Tetapi kalau kita sudah gabungkan wawancara, angket yang diskalakan, maka dia menjadi kombinasi. Jadi 2 tempat itu untuk memastikan kita akan ke akan ke kombinasi atau bukan. Jelas jawabannya? Jelas, Pak. Oke. Jelas, Pak. Ada lain? Tidak ada. Oke, senyap. Oke, baik. Bibliometrik sudah belum ya? Belum dijelasin, Pak. Sudah saya kirim? Sudah handout sudah ya? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Oke, kalau begitu saya share screen ini ya. Oke, bisa dibuka video semuanya. Saya mau ambil screen sebentar. Bisa, Pak. Oke, dibuka video semua. Ini yang paling jauh di mana? Selain Abdia. Selain Gayo, luas. Itu paling jauh, Pak. Siapa? Aceh Selatan, Pak. Mana Rapi'ah? Paling jauh, Pak. Rapi'ah paling jauh tuh. Aceh Selatan, Pak. Rapi'ah. Selatan, Pak. Ya, Aceh Selatan paling jauh. Oke, sudah semuanya. Asmaniah mana fotonya? Asmaniah, Yuni. Halo Yuni. Nggak boleh kelihatan ya? Baru bangun ya? Tidur kali. Oke. Bentar. 1, 2. Jangan tutup ya, karena ada satu lagi. Oke, saya pindah screen sekali lagi. Oke. Ainal mana nih? Ainal Sylvia, Aulia, Putri Mas, mana Putri Mas? Oke, good. Oke. Nah, ada yang ingin ditanyakan nggak? Karena waktu sudah 11:30. Kalau tidak, saya share screen bibliometrik.
Kelihatan? Kelihatan, Pak. Oke. Bibliometrik ini relatif payah ya. Materi agak relatif payah. Karena itu Anda harus pelajari dengan baik dan tentu sangat dibantu kalau Anda sudah ambil statistik. Ambil statistik sekarang atau tidak? Sedang ambil, Pak. Sekarang lagi ambil statistik, Pak. Oke, siapa dosennya? Bu Gina. Oke. Nah, jadi bibliometrik itu sangat terbantu kalau Anda menguasai statistik dengan baik. Karena memang banyak yang dijelaskan ataupun yang kita hitung dengan statistik. Ada yang mau jelaskan apa itu bibliometrik? Ulfa mau jelaskan apa itu bibliometrik? Halo Ulfa. Saya, Pak. Boleh. Biblio merupakan kombinasi dari bahasa Latin dan Yunani biblion yang mirip dengan kata bibli atau os yang berarti buku. Metrik menunjukkan ke sains dan meter yaitu pengukuran yang asal-usulnya dari Latin dan Yunani. Oke, bagus Intan. Intan Berlian. Tadi Intan di mana tadi? Melabuh? Lok nggak, Pak? Oh, Lok nggak. Kira Melabuh, maaf. Siapa lagi mau bantu? Jelasin. Saya, Pak. Ya. Silakan. Bibliometrics merupakan suatu metode penerapan matematik dan analisis statistik untuk mengkaji produktivitas dan frekuensi karya ilmiah. Oke, bagus. Mas Muniah, kenapa fotonya nggak kelihatan? Mas Muniah di mana nih lokasinya? Buka di unmute dulu. Di Aceh Timur, Pak. Oh, Aceh Timur ya, lumayan juga jauh. Oke, bagus. Ya, tadi yang dibaca oleh yang disampaikan oleh Muniah bagus ya. Oke, siapa lagi? Nurau, tutup makan. Begitu dipanggil langsung tutup. Nuraulia. Iya, Pak. Apa itu bibliometrik? Paham? Belum? Enggak, Pak. Belum ya? Oke, baik. Nggak apa-apa. Siapa lagi nih? Triwira. Apa bibliometrik Triwira? Orang Biren. Kegiatan mengukur, menganalisis buku atau informasi yang bersifat ilmiah dengan menggunakan metode matematika dan statistika. Oke, baik. Feni, itu Feni di mana tuh? Kok ada kelihatan fans? Fenika di mana? Di Melabuh, Pak. Di rumah. Di tempat saudara, Pak, tempat acara. Oh, yang tadi. Iya, Pak. Maaf, Pak ya. Tutup terus. Iya, Pak. Maaf, Pak. Masih di situ. Aulia Fahmi, mana Aulia? Oke. Ya, Aulia baru connect ya. Kelihatannya jaringan kurang bagus di Aulia. 18050. Siapa tuh? Oke, baik. Karena waktu kita langsung sajalah. Ya.
Nah, tadi yang disampaikan sebelumnya sudah benar ya, bahwa bibliometrik itu ini dia berasal dari kata biblio dan matrix. Dan biblio Anda sudah pelajari buku, kemudian matrix itu adalah biasa diterjemahkan meteran atau pengukuran. Nah, karenanya bibliometrik, ketika kita sebut bibliometrik, sering orang menerjemahkan sebagai pengukuran buku. Nah, misalnya seperti ini. Bahkan yang menemukan pertama pun Alan Piersad itu mengatakan bibliometrik itu sebagai penerapan matematika dan metode statistik untuk buku, untuk mengukur buku. Jadi memang orang sering mengatakan seperti itu. Bahkan dikatakan bibliometrik itu adalah book measurement, pengukuran buku. Nah, saya pikir definisi bisa Anda baca sendiri dan kita akan masuk ke tujuannya pun bisa baca. Nah, ini yang penting. Jadi anak-anak atau kakak-kakak letting Anda itu sudah belum begitu banyak, walaupun sudah ada, belum begitu banyak yang menggunakan bibliometrik untuk sebagai penelitian. Padahal sebetulnya jauh lebih mudah menggunakan bibliometrik. Kenapa? Karena bibliometrik variabelnya sudah ditentukan, lalu kemudiannya indikator pun sudah ditentukan. Coba lihat, kan definisi tadi, bibliometrik itu adalah penerapan matematika dan statistik dalam coba menganalisis suatu masalah. Variabelnya apa? Jadi variabel itu karena dia bibliometrik, kita ingin melihat siapa pengarang yang paling produktif, maka variabel yang pertama adalah penulis. Lalu bibliometrik tujuannya juga untuk melihat keaslian daripada karangan itu, maka variabelnya adalah keaslian daripada artikel atau buku. Kemudian bibliometrik juga untuk melihat sumbernya yang digunakan seperti apa, maka variabelnya sumber. Nah, bibliometrik juga menganalisis kontennya, keaslian konten, kemudian kedalaman konten isi, maka dia variabelnya isi. Kemudian bagaimana dengan keterwakilan, misalnya bibliometrik ada tidak kaitannya dengan sensometrik, ada enggak kaitannya dengan infometrik, maka dia juga lihat representasi. Kemudian bibliometrik juga kita menganalisis bagaimana sebuah karya ilmiah itu ditulis, dikutip, atau mengutip pendapat-pendapat orang lain. Maka variabelnya adalah citation, kutipan. Nah, bibliometrik juga bisa melihat dari di tujuan, kan ada 6 tujuan. Untuk melihat seberapa dampak dari sebuah karya ilmiah itu. Pemanfaatannya seperti apa, penggunaannya bagaimana. Maka variabelnya adalah pemanfaatan, utilization. Nah, kemudian bagaimana bibliometrik juga untuk melihat bagaimana kaitan antara satu artikel dengan artikel yang lain. Artikel ini dengan artikel yang lain, maka variabelnya ini adalah link. Jadi sebetulnya apapun yang dilakukan dalam, kalau dia menggunakan pendekatan bibliometrik, maka variabelnya 8 ini. Apakah kesemuanya? Belum tentu, mungkin 2 yang kita lihat atau 3 yang kita lihat, tapi secara keseluruhan variabelnya adalah 4. Penulis, keaslian, sumber, isi, representasi, kutipan, pemanfaatan, dan link. Itu variabelnya. Jadi kalau Anda memilih bibliometrik nanti, tinggal Anda menentukan, oh saya hanya ingin melihat seberapa produktifnya penulis si A dalam bidang apa. Atau saya ingin melihat seberapa aslinya karya si A atau karya si B, seperti itu. Atau bagaimana dengan isinya, maka gunakan itu. Yang sekarang yang sudah banyak dilakukan oleh kakak-kakak letting Anda adalah melihat citasi atau citation analysis. Bagaimana dengan kutipan-kutipan. Nah, indikator juga sudah jelas kalau dalam bibliometrik. Jadi dia indikatornya adalah jumlah kertas karya yang diterbitkan, dampak dari kertas karya, jumlah citasi, pengaruh citasi, dampak relatif kertas karya terbitkan dalam jurnal, kemudian kolaborasi kelembagaan seperti apa. Jadi semua indikatornya sudah jelas.
Nah, apakah ke semua indikator diperlukan dalam sebuah penelitian? Belum tentu. Jadi nanti Anda akan menentukan sendiri indikator apa yang akan Anda lihat. Nah, jadi bibliometrik masih banyak ruang untuk Anda teliti, untuk Anda gunakan. Karena memang belum banyak, sudah ada, tapi belum banyak penelitian. Nah, ini yang penting. Jadi bibliometrik itu mengenal 3 hukum, yaitu hukum Lotka, diambil dari nama dia. Oke, ada yang ini. Nah, lalu hukum Bilang Pak mau bersih, Pak. Siapa tuh? Dan hukum Kan ada Bradford. dua-duanya bersih. Dua-duanya bersih. Kamar mandi kan? Oh, kamar mandinya. Tadi kita kamar mandi. Ada kamar mandi yang tadi. Siapa yang diskusi kamar mandi itu? Lu bacanya gimana sih? Oke, saya tidak kelihatan siapa yang bicara. Kelihatannya 18.050 itu sedang ini. Siamut ya. Oke. Nah, jadi ada 3 hukum bibliometrik, hukum Lotka, kemudian hukum Zip, dan hukum Bradford. Yang sering sekali digunakan sekarang, yang banyak digunakan oleh kakak lighting Anda adalah hukum Lotka. Nah, hukum Lotka itu rumusnya seperti itu. X pangkat N kali Y sama dengan C. Atau mungkin di buku yang lain juga ditulis Y sama dengan C per X pangkat N. Nah, ini hukum Lotka adalah untuk menghitung pola produktivitas pengarang atau penulis. Jadi kalau Anda misalnya ingin meneliti siapa yang paling produktif menulis tentang ilmu perpustakaan, maka bisa menggunakan hukum Lotka ini. Tapi Anda tentukan misalnya siapa yang paling produktif menulis ilmu perpustakaan dari tahun berapa, tahun ke berapa. Nah, Anda bisa menghitung menggunakan hukum Lotka. Dan itu sudah ada, kalau saya nggak salah, 2 atau 3 orang yang meneliti, yang menggunakan hukum Lotka. Nah, kemudian kalau Anda ingin meneliti bagaimana ketersebaran, misalnya saya menulis sebuah artikel A, lalu Anda ingin meneliti bagaimana artikel saya itu yang A itu, dengan judul A itu tersebar ke tempat lain. Bagaimana bentuk ketersebarannya? Mungkin nanti ketika Anda menemukan, Anda meneliti akan Anda menemukan tersebar melalui medsos, tersebar melalui email, tersebar melalui link medsos yang lain, atau seperti apa. Itu akan Anda temukan dengan menggunakan hukum Bradford. Jadi hukum Bradford itu adalah L bagi N pangkat 2. Tapi hukum Bradford relatif susah ataupun sekarang tidak banyak digunakan karena memang penyebarannya sudah sangat masif. Tidak seperti dulu. Dulu penyebaran satu artikel mungkin biasanya hanya dengan jurnal, dengan buku, atau dengan seminar-seminar atau workshop. Nah, sekarang kan dengan jenis media sosial yang seperti sekarang, hampir susah untuk kita mendeteksi penyebarannya. Cepat sekali dan juga cukup beragam media penyebarannya. Sehingga sekarang hukum Bradford tidak begitu banyak digunakan. Nah, lalu kalau Anda ingin melihat sebuah artikel, misalnya katakanlah kalimat ini saja misalnya, yang membahas tentang kemunculan atau penggunaan kata pada karya ilmiah atau dokumen. Anda ingin melihat berapa kali kata yang terulang dalam kalimat itu. Nah, itu biasanya digunakan hukum Zip. Nah, sekarang hukum Zip pun tidak lagi banyak digunakan karena kalau kita ingin melihat dalam karya kita berapa kali kita ulang kata dan misalnya. Di Word itu bisa dengan mudah kita cari. Ada find kan? Kita ketik find, kita pilih find lalu kita ketik dan, maka akan keluar berapa ribu kali. Kalau misalnya kita tebal atau banyak halamannya, maka akan keluar berapa ratus kali dan atau berapa puluhan kali dan.
Jadi kalau kita mau cari manual itu orang akan menggunakan hukum DIP. Jadi hukum DIP itu adalah yang membahas tentang kemunculan atau pengulangan kata pada sebuah karya ilmiah. Nah, kalau dulu kan tidak harus kita hitung, daripada kita hitung seperti itu menggunakan ini hukum DIP R kali F sama dengan C. Nah, jadi sekarang tidak banyak yang menggunakan, walaupun ada juga yang masih menggunakan hukum DIP ini, tapi yang banyak menggunakan adalah hukum loka. Ada yang ingin tanyakan? Ini saya sarankan ada nanti 2 atau 3 orang yang akan memilih metode bibliometrik ini untuk melakukan, karena banyak sekali yang belum diteliti. Yang sudah teliti tentang fikih, kan? Yang sudah teliti tentang fikih modern, siapa yang paling produktif mengarang dalam bidang fikih modern. Nah, kemudian ya juga sudah dilihat adalah citasi dalam bidang ekonomi. Nah, nanti bisa lihat di bidang lain. Oke. Saya pikir sudah. Sentometrik ini sekarang sudah agak banyak yang menggunakan sentometrik ini. Ini dari bahasa Rusia, tetapi kita belum banyak menggunakan karena memang belum ada yang ahli. Saya sendiri tidak begitu ahli dalam sentometrik, sehingga kita tidak menyarankan mahasiswa kita menggunakan pendekatan sentometrik dalam membuat penelitian. Tapi kalau ada nanti yang membuat, mungkin saja bisa melakukan, karena saya tidak memahami bagaimana kita mengkuantifikasi ilmu. Jadi mengkuantifikasi adalah mencoba mengkuantitatifkan sebuah ilmu atau sebuah pengetahuan. Belum sampai ke situ, sehingga kita tidak menyarankan mahasiswa untuk melakukan itu. Nah, coba lihat ini bidang-bidang yang dikaji oleh sentometrik. Ada ilmu sosial, sejarah, perkembangan ilmu dan institusi, perilaku ilmu dan ilmuwan, ilmu kebijakan dan pengambilan keputusan. Oke, saya pikir itu yang ini yang terkait dengan ini. Ada yang ingin ditanyakan? Kalau tidak, waktu kita pas, tinggal 5 menit lagi sebelum kita akhiri. Silakan kalau ada, boleh yang berkaitan dengan ini atau yang lain yang masih dalam hubungannya dengan penelitian. Tidak ada. Oke. Ada, kalau Pak. tidak, ya silakan. Nggak, Pak, mau nanya yang ini tadi, bibliometrik itu sebuah metode penelitian juga ya, Pak, kan? Ya, betul. Jadi kok misalnya digabungin dengan dengan penelitian yang kayak kuantitatif itu nggak bisa, Pak? Maksudnya mau digabung? Ah, Enggak, dia berdiri sendiri. Jadi iya. bibliometrik itu salah satu pendekatan. Jadi kalau Anda membuat penelitian, tapi memang bibliometrik itu cenderung kepada kuantitatif. Nah, cuma dia tidak bisa digabung. Jadi kalau misalnya begini, seperti saya katakan tadi, bibliometrik itu kan tadi disebutkan adalah pengukuran buku. Tujuannya adalah satu, untuk melihat siapa penulis yang paling produktif dalam bidang tertentu. Misalnya kan sekarang kita ada beberapa rumpun ilmu, ada ekonomi, ada agama dan semuanya. Nah, Anda mau lihat siapa yang paling banyak menulis tentang adalah salah satu aspek tentang politik Aceh misalnya, dari tahun sekian. Nah, itu bisa menggunakan hukum Lotka tadi. Jadi Anda menelusuri siapa saja yang pernah menulis tentang politik Aceh dari tahun sekian, pengarangnya. Itu bisa menggunakan hukum Lotka, akan ditemukan. Nah, atau Anda ingin melihat siapa produser yang paling banyak mencetak buku tentang politik Aceh, juga bisa menggunakan hukum Lotka tadi. Nah, atau Anda mengambil sebuah buku misalnya katakanlah buku yang dikarang oleh
Crosswell misalnya tentang penelitian kan, tentang penelitian kualitatif oleh Gracewell itu. Nah, Anda mau lihat Gracewell itu ketika menulis buku penelitian kualitatifnya, sumber yang paling banyak diacu itu yang mana? Nah, Anda bisa menggunakan yang tadi, cum laude tadi. Jadi Anda bisa melihat siapa pengarang yang paling produktif, diacu oleh Gracewell. Jadi Anda beli buku Gracewell, lalu kemudian satu persatu Anda hitung sitasinya atau kutipannya. Nah, seperti apa? Oke, ada lain? Tidak, Pak. Oke. Kalau tidak ada ini, bentar. Saya lihat ada yang chat. Ulfa speaker tidak berfungsi. Oke. Ya. Oke, baik. Kalau begitu terima kasih atas ini. Kita akan lakukan beberapa ini lagi nanti ketika sudah masuk ini. Nah, kita mulai minggu depan akan fokus dalam hal penyiapan proposal. Jadi kita minggu depan akan mulai dari identifikasi masalah, bagaimana teknik kita mengidentifikasi masalah itu apa, lalu kemudian kita akan bicarakan bagaimana merumuskan masalah. Jadi sudah langsung penerapan sistematika proposal. Tetapi dalam perjalanan seperti itu, kalau ada hal teori lagi yang perlu dipersoalkan, kita akan tanyakan, akan kita bahas. Jadi minggu depan sudah lebih praktis. Saya pikir teorinya sudah memadai. Sementara beberapa teori yang langsung terkait dengan proposal langsung kita bahas. Kita ini seperti populasi itu apa, sampel itu apa, variabel itu apa, kemudian hipotesis itu apa, validitas, reliabilitas itu apa. Itu akan langsung kita bicarakan pada saat kita bahas step-step seperti itu. Nah, karenanya kita mohon supaya Anda membaca bahan-bahan yang sudah kami kirim, lihat yang paling penting yang dikatakan masalah itu apa. Karena seperti yang sudah kita sampaikan bahwa penelitian tidak ada kalau tidak ada masalah. Tetapi apakah setiap masalah layak diteliti? Itu yang Anda harus jawab, yang Anda harus baca betul. Mana masalah yang layak diteliti? Artinya kriteria masalah yang layak diteliti itu yang seperti apa? Yang pasti tidak ada penelitian tanpa masalah. Kalau tidak ada masalah maka dia bukan penelitian. Tetapi tidak semua masalah layak diangkat untuk diteliti. Nah, karena itu perlu kriteria masalah seperti apa yang layak diteliti. Jadi Anda baca itu sehingga ketika kita bahas nanti lebih ini. Kita punya waktu minimal 3 kali lagi untuk kita Zoom seperti ini. Nah, sekarang sudah mudah kita Zoom karena sudah disediakan kuota. Jadi tidak terlalu terbebani ya untuk ini. Kalau tidak maka 2 jam seperti ini Anda mungkin sudah 5 GB terserap itu. Jadi sekarang tidak karena Anda sudah terbantu. Nah, yang kedua, mulai minggu depan Anda juga sudah boleh mengidentifikasi masalah yang akan Anda teliti. Jadi nanti kita bahas di sini. Apakah itu layak diteliti atau tidak. Jadi Anda baca bahan bagaimana mengidentifikasi masalah. Nah, lalu apa kriteria masalah yang layak diteliti, lalu Anda pilih. Nah, kita sarankan supaya Anda tidak masuk pada aspek-aspek yang sudah kuno-kuno sekali, seperti peran pustakawan, koleksi. Carilah yang sedikit lebih luas yang terkait dengan IT, terkait dengan literasi, itu yang banyak digunakan, yang banyak yang masih terbarulah untuk diteliti. Saya pikir itu ya. Terima kasih sudah ini, mudah-mudahan ada manfaatnya dan kalau ada apa-apa disampaikan di ini. Kita 36, tapi ini yang ada masih 28, yang lain mungkin sudah nggak tahu kemana. Mudah-mudahan mereka dapat. Oke, saya akhiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh tinggalkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Oke, saya tutup ya.